Assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, tempat kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dari dunia Islam. Kisah yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari pengalaman pahit yang dihadapi hingga momen-momen indah yang mengubah hidupnya, kita akan melihat bagaimana keteguhan iman bisa membawa seseorang menuju kebangkitan. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan detail-detail penting dalam cerita ini. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Keadaan malam pertama di alam kubur adalah keadaan yang akan dilalui setiap manusia. Setelah melalui fitnah kubur, mereka yang beriman tidak akan disiksa selamanya. Meskipun mereka melakukan dosa, mereka masih memiliki iman di dalam hatinya. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan munafik, siksa kubur untuk golongan ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur. Padahal, alam kubur terasa gelap, mencekam, dan sunyi. Namun, penggambarannya masih belum begitu jelas karena seolah-olah semua terasa hampa dan asing. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasad siap menyatu dengan bumi. Sepasang malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, akan datang sebagai interrogator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan mendudukan sosok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanyai siapa Tuhannya. Jika tidak bisa menjawab, jasad akan disiksa dengan perih. Pertanyaan kedua adalah tentang agama. Apa agama dari sang jasad? Jika masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali disiksa. Pertanyaan ketiga adalah tentang nabi. Siapa nabi dari sang jasad? Jika masih tak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan. Jika ketiga pertanyaan tersebut tak terjawab, maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya. Lalu, muncullah sesosok pria yang berbau busuk, berbaju compang-camping, dan wajahnya sangat buruk. Siapakah dia? Tak lain adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa, berbau busuk, yang sebenarnya adalah cerminan dari sang jasad itu sendiri. Neraka telah menunggu kehadiran sang jasad. Selama menunggu hari pembalasan, sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda jika semasa hidup sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Isak tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area pekuburan membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut sabda Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama bagi manusia setelah meninggal, menunggu hari pembalasan tiba. Gelap dalam syariat Islam, jenazah harus segera dikuburkan setidaknya sebelum azan asyar berkumandang di beberapa tempat, atau setidaknya sebelum tengah malam. Selama hidupnya, seseorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan, tetapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatannya. Menurut hadis Nabi, ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun, 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Selanjutnya, persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kubur dan menanyakan beberapa hal dimulai. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama yang akan dilalui setiap manusia setelah meninggalkan dunia. Keadaan malam pertama di alam kubur ditentukan dari amal perbuatan yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Keadaan malam pertama di alam kubur. Tahap pertama, pada malam pertama, manusia didatangi malaikat bernama Ruman yang akan memasuki kubur. Malaikat ini bertugas untuk mengumpulkan seluruh catatan amalan yang dilakukan manusia semasa hidupnya. Tahap kedua, pada tahap selanjutnya, malaikat Munkar dan Nakir akan datang dan menanyakan amalan manusia berdasarkan buku catatan yang diberikan oleh malaikat Ruman. Kedua malaikat itu akan berdiri di sebelah kanan dan kiri manusia untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Jika pertanyaan dijawab dengan baik, Munkar dan Nakir akan menceritakan mengenai alam surga dengan penuh keramaan. Jika tidak dapat menjawab, manusia tersebut akan mendapat siksa kubur yang penuh dengan api.
Setiap pertanyaan pada malam pertama di alam kubur akan menjadi penentu nasib manusia di alam akhirat yang kekal. Hal ini juga telah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits berikut. Kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-peringgahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukan, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur." Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Adapun golongan manusia di alam kubur, menurut buku Alam Kubur Itu Benar Adanya, karya Yulian Purnama, manusia di alam kubur terbagi menjadi 5 golongan berdasarkan amal perbuatannya. 1. Golongan pertama terdiri dari manusia dengan keadaan yang paling baik di alam kubur, yaitu para nabi dan rasul. Hadits riwayat Al-Hakim 5.776, disahihkan Al-Albani dalam Syahih Al-Jami, nomor 2212. 2. Golongan kedua adalah para syuhada, yaitu orang-orang yang wafat dalam keadaan jihad di jalan Allah. Mereka akan mendapat nikmat kubur serta diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. 3. Golongan ketiga adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka akan menikmati berbagai kenikmatan surga ditemani oleh amalan salehnya selama hidup di dunia. 4. Golongan keempat adalah orang-orang yang mendapat siksa kubur setelah melalui fitnah kubur. Namun mereka tidak akan disiksa selamanya karena masih memiliki iman di dalam hatinya. 5. Golongan kelima terdiri dari orang-orang kafir dan munafik yang mendapat siksa kubur terus-menerus. Siksa kubur untuk golongan ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Terkadang kita terlalu sibuk dengan urusan dunia yang sementara dan melupakan alam kubur yang akan kita jalani setelah kematian. Padahal, alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama yang akan dilalui setiap manusia. Dalam alam tersebut, segalanya terasa gelap, mencekam, dan sunyi. Penggambaran tentang suasana ini memang belum sepenuhnya jelas, karena seolah-olah semua hampa dan asing.